Hal bahagianya seorang Bang Jul ini, bunyi aplikasi pesanan orderan masuk, tertawa dia, bahagia, menunjukkan kesan bahagianya. Nah, jadi kan sifat-sifat bahagia itu ya diukur dari masing-masing karakter orang tersendiri. Cinta sama bapakku pakai mata dan pakai hati. Perpisahan yang kemarin itu menurut aku kebahagiaan juga, karena aku akan merindu sesuatu, ada rindu jumpa lagi bahagia kan? Yang sedang berbahagia ataupun yang sedang tidak berbahagia, karena saya yakin tidak semua yang menonton video ini lagi sedang berbahagia, tapi percayalah bahagia akan datang pada waktu yang tepat, karena Tuhan memberikan kita adil untuk memberi kebahagiaan itu. Teman-teman, sekarang saya juga sudah berada lagi di tempat nongkrong-nongkrong pagi kami di Teh Tarik depan Mitra Raya. Sudah ada beberapa teman-teman kita ini di sini yang kembali kita ajak untuk bercerita-cerita. Ya, cerita-cerita santai aja, mana tahu ada juga yang bisa diambil hikmahnya. Dan walaupun yang banyak cerita kosongnya. Ya maklumlah, kami ini baru belajar di sini. Telah hadir di sini filsuf Bengkong Kolam, Bang Budi Setiawan. Hadir juga TikTokers Batam. Beliau ini Bang Zul dan juga sahabat Plato ya. Ada juga siapa yang tidak kenal lagi dengan pengusaha muda Bang Aidul Fitri. Kali ini kita mau membahas tentang definisi kebahagiaan. Kira-kira apa bahagia itu dari pandangan masing-masing teman ini. Tentu kita bisa saja mentafsirkan bahagia itu dari definisi kita masing-masing. Apa sih bahagia itu? Yang sering diperebutkan banyak orang, yang selalu dicari banyak orang. Bahagia yang selalu dicari banyak orang, tapi perjuangan dia mencari bahagia itulah yang membuat dia tidak berbahagia sebenarnya. Oleh karena itu, kasih pendapat Bang Idul. Halo, selamat pagi di obrolan Teh Tarik Pagi. Hari ini kita berbicara tentang kebahagiaan. Menurut pandangan saya ini, seorang diri, kebahagian itu ada dua ya. Bagian itu ada dua, ada kebahagiaan di dunia, ada kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan dunia itu sifatnya sementara, tapi kebahagiaan di akhirat sifatnya selama-lamanya. Jadi apapun yang kita dapatkan kebahagiaan di dunia itu sifatnya sementara. Ini kita berbicara tentang kebahagiaan ini luas. Kebahagiaan itu ulama mengatakan letaknya di hati. Letaknya di hati. Bisa juga dikatakan kebahagiaan itu orang yang selalu merasa cukup. Bersyukur, bisa dibilang bersyukur. Jadi kebahagiaan itu tergantung pada spek-spek orang tersendiri. Kebahagiaan saya tidak bisa diukur oleh Bang Rio. Kebahagiaan saya tidak bisa diukur oleh Bang Budi. Kebahagiaan saya tidak bisa diukur oleh Bang Jul. Tapi kebahagiaan itu adalah ketenangan seseorang. Ketenangan. Jadi kita bisa tidur nyenyak, bisa jadi kita karena bahagia. Bisa jadi karena memang udah pusing kali. Tidak ada pikiran. Tapi kebahagiaan itu memang memicu daya pikir seseorang. Orang yang bahagia itu selalu tersenyum, ya kan? Orang yang bahagia itu mudah bersosialisasi dengan orang lain. Coba kita tengok orang yang bahagia itu kan. Kadang-kadang berbicara enak gitu. Kadang ada juga bahagia itu ada juga bahagia itu diukur dari dapat hasil. Misalnya kayak Bang Jul, dia sekarang posisinya seorang sampingannya Gojek. Ketika masuk orderan misalnya kayak sekarang nih, bahagia, tertawa. Ada orang sudah membeli superjet sekalipun, dia belum bahagia. Tapi dengan minimal bahagianya seorang Bang Jul ini, bunyi aplikasi pesanan orderan masuk, tertawa dia, bahagia, menunjukkan kesan bahagianya. Nah, jadi kan sifat-sifat bahagia itu ya diukur dari masing-masing karakter orang tersendiri. Di awal tadi kita udah katakan bahagia itu ada dua, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia sifatnya sementara, tapi di akhirat sifatnya selamanya. Mungkin itu dulu yang bisa jadi pembuka, mungkin dari Bang Julu sebelum pulang mungkin. Sebelum Bang Zul pergi kita kasih inilah. Baik,
Itu pandangan dari Bang Idul, kayaknya tidak perlu disimpulkan lagi karena memang sudah sangat pas dan sangat jelas. Semua teman-teman yang mendengar pun saya rasa sudah bisa menyimpulkan itu. Itu dari seorang yang berpandangan tentang dunia dan juga pandangannya tentang akhirat. Sekarang bagaimana kita menyebut diri beliau ini sahabat Plato? Apa pandangan beliau tentang kebahagiaan? Bang Budi. Selamat pagi, selamat berbahagia untuk kita semua di pagi hari ini, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia sesuai ke tema kita di hari ini. Pertama-tama, saat kita berbicara kebahagiaan, disitulah kita lagi pengen mencari kebahagiaan. Diskusi kita ini adalah ngomongin bahagia. Saya yakin kita bertiga ini sepertinya bukan belum bahagia, tapi nggak terlalu bahagia. Jadi, menurut tafsiran saya sedikit, bahagia itu sifatnya sementara. Karena kalau bahagia itu levelnya udah selamanya abadi, dia akan hilang nilai kebahagiaannya. Tadi seperti saudara Idul pakar teh tarik di Mitra 10 nih, Mitra Raya ini, dia bilang ada dua kebahagiaan, satu di dunia, satu lagi di akhirat. Dunia adalah kebahagiaan sementara dan akhirat adalah kebahagiaan yang abadi atau kekal, yaitu surga gitu. Nah, dunia bisa dibilang sementara mungkin tafsirannya karena kita akan mengalami kematian. Mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Tapi menurut saya kebahagiaan itu tidak abadi. Keabadian tidak abadi. Tapi kalau nyaman, ya mungkin nyaman bisa lah abadi ya. Karena kalau kita udah bahagia terus, kayaknya kita nggak tahu lagi rasa bahagia. Jadi hambar. Betul yang dibilang Mas Aidul tadi, bahagia kita bisa bahagia dari hal-hal kecil. Saya setuju dengan bahagia itu bukan apa yang kita miliki, tapi dengan apa kita menyikapin yang kita miliki. Bahagia itu penemuannya itu adalah diri kita. Bukan karena harus dapat uang 1M. Memang semua orang dapat uang 1M bahagia. Cuman kalau standar bahagia harus 1M, kita bakal sedih terus. Makanya kita dapat uang 10.000 juga bahagia. Makanya bahagia itu sifatnya step by step. Hari ini kita bisa sedih, besok bisa bahagia. Nanti hari ini bahagia karena jumpa kawan-kawan. Nanti pas pulang bahagia lagi karena mungkin dengar musik favoritnya, makan makanan favoritnya. Jadi bahagia itu nggak bisa selamanya kita gara-gara pertemuan ini bahagia. Karena pertemuan teman kadang-kadang bisa jadi suatu kesedihan juga gitu. Kalau pertemuan teman itu di rumah duka, kan itu kesedihan itu. Nah, level paling tinggi dari kebahagiaan adalah saat dirinya sedih, dia memilih untuk bahagia. Jadi contohnya kehilangan diriku. Contohnya diriku baru kehilangan orang tua gitu. Di situ sebenarnya secara normatif atau secara manusiawi kita harus sedih. Bahagianya bakal menjadi luar biasa senangnya kalau kita membuat momen itu menjadi kebahagiaan. Maksudnya apa? Kita bahagia kalau ternyata menurut saya ya, bapak saya itu udah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada tahap ininya ya, alamnya. Enggak. Yang kedua, saya bahagia ternyata memang ada momen-momen perpisahan yang paling sakit itu ya memang perpisahan tanpa kata. Tapi kalau misalnya menurut saya perpisahan itu hanya berlaku orang-orang yang mencintai pakai mata. Makanya dia nggak bahagia. Karena aku cinta sama bapakku pakai mata dan pakai hati. Perpisahan yang kemarin itu menurut aku kebahagiaan juga karena aku akan merindu. Sesuatu ada rindu, jumpa lagi bahagia kan? Karena bertemu sama orang tua di alam sana nanti adalah kebahagiaan yang paling enak gitu. Itulah bahagia kita yang sesungguhnya. Sekali lagi buat teman-teman yang merasa sedih, yang merasa apa, nikmatin aja sedihnya. Nanti akan menemukan kulitan-kulitan sedih itu adalah kebahagiaan. Gak selamanya sedih itu sedih selamanya, dan bahagia juga gak sama. Kita juga harus jeli, kita mengantisipasi bahagia. Jangan terlena dengan bahagia. Takutnya ada ombak kesedihan setelah bahagia itu. Nah, itu dalam menyikapi kebahagiaan pun kita juga harus tahu. Jadi apa itu kebahagiaan? Kunci kebahagiaan sesuai tema. Kunci kebahagiaan adalah temukan dirimu. Karena kalau kamu tidak bisa menemukan dirimu, untuk apa perayaan bahagia ini, perayaan kebahagiaan ini? Untuk siapa kau merayakan kebahagiaan ini? Untuk dirimu apa untuk orang lain merayakan kebahagiaan?
Kalau merayakan kebahagiaan untuk diri sendiri, situlah kau baru bahagia. Itu. Thank you. Mungkin itu aja dulu. Itulah pandangan dari Bang Budi ya tentang kebahagiaan itu. Terpukul orang-orang sedih di luar sana, bahwasanya kata beliau tadi, dalam posisi apapun kita, bahkan di dalam keadaan sedih sekalipun, disitulah kita harus menemukan suatu Ya, kebahagiaan. karena itu. cinta datangnya kita bahagia kan. Iya. Masa cinta pergi kita harus sedih? Wih, Sama-sama cinta. ketika datang dia kita bahagia, Pergi jika dia kita sedih. pergi pun kita Aku harus bahagia. kita merayakan kepergian itu dengan kebahagiaan biar dia nggak sedih. Begitu juga orang tua kita, makanya ada istilah saat orang tua meninggal jangan sedih larut-larut, takutnya dia juga sedih kan. Padahal itu hal biasa perpisahan, makanya bumbunya cinta dalam kebahagiaan. Luar biasa. Jadi cinta itu adalah salah satu aspek yang membuat kebahagiaan. Ya. Kuncinya itu. Jadi kebahagiaan ini bukanlah sesuatu yang sifatnya abadi, karena bisa saja hari ini orang bahagia, Ya. besok dia belum tentu bahagia. Bisa jadi lusa dia berbahagia lagi. Jangankan antara hari ini dan hari esok, sedangkan pagi ini saja orang sedang berbahagia, bisa jadi siang nanti dia dirundung dalam kesedihan. Karena kalau orang udah bahagia terus, dia memang hilang rasa bahagianya, malah dia tuh ternyata nggak bahagia. Malahan orang yang bersusah payah untuk mencari bahagia, dan proses bersusah payah itu adalah yang menjadi kesedihan buat dia. Dia bertujuan untuk mencari bahagia, tapi dia menyiksa dirinya sendiri. Apa pesan Bang Aidul dan Bang Budi untuk teman-teman di luar sana supaya lebih mengerti lagi tentang makna bahagia, dan supaya bisa menyadari bahwasanya banyak aspek-aspek di sekeliling kita yang bisa membuat kita bahagia. Bahagia bukan hanya sekadar uang, pencapaian, kesuksesan yang bagi kita kadang hanya angan-angan. Tapi nikmatilah kebahagiaan dalam hidup hari ini ketika kita bisa makan pagi dengan sesuatu yang enak, ketika pagi ini bisa minum teh tarik, dan itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Berjumpa dengan kawan-kawan itu juga suatu kebahagiaan bagi kita. Mungkin lebih spesifik lagi kebahagiaan itu. Oke. Untuk spesifiknya lagi, berarti bahagia itu adalah muncul memang karena kan masalah hati nih, masalah hati. Hati nggak bisa dibohongi ya, nggak bisa dibohongi. Walaupun dalam segi kampanye kadang-kadang membohongi masyarakat ya. Jadi bahagia ini memang sesuatu yang ingin dicapai setiap orang lah, yang ingin dicapai setiap orang. Karena kalau dia tidak bahagia, maka akan merusak kehidupan dalam kesehariannya. Sebelum kita tidur, kita harus bahagia supaya bisa tidur. Nah, begitu pula ketika kita sudah bangun, kita harus bahagia supaya bisa bangun. Kunci bahagia dari perspektif agama yaitu adalah masalah hati. Makanya kita disuruh sholat ya. Sholat itu bisa mencakup salah satu kunci kebahagiaan, karena di dalam sholat itu adalah salah satu komunikasi dengan Allah. Bahkan bisa dikatakan sholat itu bisa menenangkan pikiran, bisa menenangkan hati. Nah, dari situlah awal munculnya orang gelisah, bisa jadi karena dia kurang berzikir. Orang gelisah, nampaknya dari secara materi orang tuh bisa ditutupi segi kebahagiaannya, tapi masalah hati kita tak tahu. Hati kan di dalam nih, tak tahu kita. Setiap orang memiliki tingkat kebahagiaan masing-masing. Seperti saya, Bang Rio atau Bang Budi, kita bisa melihat secara kasat mata memang bahagia, tapi dalam hati kita tak tahu gelisahnya di mana, nggak tahu. Nah, untuk meredam rasa gelisah itu di dalam Islam itu dicegah dengan kita melakukan aktivitas ibadah, sholat, berzikir. Itulah yang bisa meredam rasa gelisah itu, sehingga selalu kita meredam rasa gelisah itu, maka muncullah kebahagiaan. Itu secara spesifiknya, Bang Rio. Bang Budi. Ya, jadi untuk teman-teman di luar sana, memang inilah dunia dan inilah memang kenyataan gitu kawan-kawan. Bahkan di dalam ilusi pun terdapat kesedihan gitu. Tergantung bentuk ilusi yang kita buat. Ilusinya mau bahagia, kita bakalan bahagia. Ilusinya mau sedih, kita bakalan sedih. Berarti apa? Berarti bahagia adalah pilihan, kesedihan adalah pilihan. Pilihlah kebahagiaan gitu. Tapi jangan sampai kebahagiaanmu merusak kebahagiaan orang lain. Itu juga tidak boleh juga kawan-kawan. Jadi kebahagiaan itu yang paling pasti adalah orang lain bahagia, kita bahagia gitu. Kalau bisa dampak bahagia kita adalah membahagiakan orang lain gitu. Jangan bahagianya merugikan orang lain. Itu poinnya untuk teman-teman. Jadi kalau saat ini kita belum bahagia, nggak apa-apa. Mungkin temponya belum saat ini, bahagia nanti. Dan syukurin hal-hal bahagia yang kecil. Contohnya
dapat traktir kawan makan, itu bahagia. Bahagia kan mungkin ada takarannya ya, bahagia besar, bahagia kecil. Menurut aku bahagia sama aja. Mau besar mau kecil, intinya poinnya dia bahagia gitu. Poinnya itu aja. Dapat duit 100 M, dapat duit dengan 50.000 sama-sama bahagia. Cuman kita sedihnya karena ada besar angkanya di situ. Di situ yang membuat kita rasanya bahagia kita nggak besar. Jadi ya wes lah, buat teman-teman tetap semangat. Nggak usah perlu takut dengan kesedihan dunia ya. Tadi juga Mas Aidul bilang kalau Islam sholat, berarti itu apa? Itu salah satu cara ya, salah satu cara untuk menemukan kebahagiaan gitu. Jangan susah payah mencari kebahagiaanmu. Bisa jadi kebahagiaanmu adalah dengan kamu tidak mencari kebahagiaan. Itu mungkin bisa jadi cara untuk bahagia. Enjoy ya buat teman-teman. Nggak usah lah pusing dengan hidup ini. Yang belum kerja, nikmatin aja. Bahagia aja nganggur. Nganggur itu kan kesedihan. Tapi kita bahagia, bisa bangun siang, itu kan kebahagiaan. Mentafsirnya, mengambil sudut-sudut yang nilainya positif, bisa kalau kita memang mau. Jadi buat teman-teman tetap semangat, tetap berbahagia dan selalu berbahagia tanpa harus merusak kebahagiaan orang lain. Terima kasih. Mantap sekali.